Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tafsir Ali Imran ayat 164-165. Di sini Allah memberitahukan kepada orang-orang mukmin kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi. Menyambung dengan ayat-ayat sebelumnya mengenai perang Uhud ketika Rasulullah SAW panggilannya tidak dihiraukan, kemudian perintahnya untuk supaya pasukan pemanah tetap di bukit dilanggar. Allah menegur orang-orang mukmin bahwa Rasulullah SAW kedudukannya tinggi dan ini merupakan karunia yang besar kepada kalian semua. Saya mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang mukmin. Di sini disebut terus mukmin. Ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah mereka, di kalangan mereka, dan ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini diceritakan bahwa turunnya Rasulullah SAW kepada masyarakat Arab, masyarakat Quraisy adalah karunia yang besar. Terus kemudian di sini disebutkan laqad mannallaha 'alal mu'minin. Rasulullah SAW itu diturunkan di tengah kaum, di tengah orang-orang muslim dan di tengah orang-orang kafir. Tapi disebutkan di sini kenapa mukmin? Sebab orang-orang mukmin inilah yang mengambil manfaat terbesar dari turunnya Rasulullah SAW. Contoh, kalau waktu kita tidur, kita miring ke kanan, meletakkan jantung kita di atas, bukan di bawah. Sebagian besar muslim tahu hadisnya, dan sebagian besar muslim melaksanakannya tanpa tahu apa manfaatnya. Baru-baru ini melalui kajian baru ditemukan manfaat daripada tidur miring ke kanan, meletakkan jantung di atas badan. Itu baru satu contoh. Nah, Rasul ini diturunkan dari kalangan mereka sendiri untuk memudahkan penerimaan mereka, karena mereka tahu Rasulullah SAW dari kecil sampai besar. Mereka tahu bagaimana akhlaknya, mereka tahu bagaimana amanahnya, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian mereka berbicara atau bercakap dengan bahasa yang sama untuk memudahkan interaksi antara Rasulullah SAW dan pengikutnya. Nah, Rasulullah ini membacakan ayat-ayat Allah. Allah menurunkan Quran melalui jalur khususkannya, bukan jalur yang lain. Melalui malaikat yang terbaik, melalui manusia yang terbaik. Hanya dengan itulah Al-Quran turun.
Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tafsirnya kepada kita semua, mengajarkan makna ayat itu. Kadang-kadang sahabat juga salah-salah, walaupun mereka tuh orang Arab, kemudian Al-Quran itu bahasa Arab, mereka juga salah-salah dalam memahami tafsir. Tapi dengan Rasulullah SAW ada di antara mereka dan menerangkan, mereka faham. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Sebelum ini mereka adalah golongan-golongan penyembah berhala. Sebelum Rasulullah SAW datang, mereka ada di dalam masa jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat apapun buat mereka. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang mengangkat derajat mereka, yang membuat mereka terhindar dari, mereka asalnya berada di pinggir jurang neraka, sekarang mereka bisa masuk ke dalam surganya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka kitab. Saya sudah terangkan bahwa ini adalah tafsir. Wal hikmata, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat berikutnya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika musibah menimpa kalian dalam perang Uhud? Padahal kamu sudah menimpakan musibah kepada orang-orang kafir dalam perang Badar 2 kali lipat lebih dahsyat. Kemudian kalian bertanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Dari mana datangnya musibah ini? Katakanlah, ini datang dari diri kalian sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kita sudah membahas mengenai apa yang terjadi di perang Uhud, di mana 70 orang muslim syahid meninggal. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar. Di sini disebut 2 kali lipat. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy juga 70 orang di antara mereka meninggal dalam perang Badar. Plus 70 orang menjadi tawanan muslim. Ini kenapa disebut 2 kali ganda, 2 kali lipat. Qultum anna hadha, kalian berkata, dari mana datangnya ini? Dari mana datangnya kekalahan ini? Dari mana datangnya musibah ini? Katakanlah, ini datang dari diri kalian. Tafsir yang pertama mengenai ini datang dari diri kalian adalah diceritakan
dalam perang Badar ketika ketika pasukan muslim berhasil memenangkan dan menawan 70 orang, Rasulullah SAW mendengar pendapat para sahabatnya, karena mereka yang ditawannya adalah saudara-saudara mereka sendiri. Jadi Rasulullah SAW bermurah hati untuk membiarkan tawanan-tawanan ini ditebus. Sedangkan Allah menegur beliau. Allah tidak setuju dengan beliau atas keputusan ini. Jadi ketika pasukan muslim itu masih belum menang, Allah setuju dengan pendapat Umar bahwa 70 tawanan ini harus dihukum mati. Itu tafsir yang pertama. Ketika ayat 165 mengatakan dari mana datangnya ini. Tafsir yang kedua adalah ketika pasukan muslim berhasil menang dalam perang Badar, mereka menjadi confident. Sebagian dari mereka berpikir, selama kita bersama Rasulullah SAW, selama kita bersama-sama beliau, membela kebenaran, membela nama Allah, kita akan menang. Tapi ternyata Allah menegur bahwa itu nggak cukup. Allah memang punya kuasa untuk memenangkan salah satu di antara pasukan. Tetapi ketika kalian mencampuri niat kalian yang asalnya membuktikan iman kepada Allah dengan cita-cita dunia, itulah yang membuat kalian terkalahkan. Baik, itu dulu Ali Imran ayat 164, 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.